Nah mungkin dalam penelitian saya ini saya sedang mencari formula bagaimana sih cara menangani kejahatan IT ini biar dapat sampai ke akar-akarnya seperti Wah, itu. luar biasa. Yang mungkin yang ada di Aska ini dia mengechat melalui WhatsApp-nya Sendiri. Aska sendiri. Siap. Nah, untuk yang pertama kita kan di dalam WhatsApp ini ada namanya jadi judi online yang ada di Indonesia ini kan aturannya berbeda dengan negara lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Siberpori semuanya dimanapun Anda berada. Salam presisi. Bertemu lagi bersama saya Bribtu Riksa Sidik di acara podcast Jumat Curhat di Tresiber Polda Jawa Barat. Acara yang akan menjawab semua pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh netizen semuanya ke direct message ataupun email yang dikirimkan ke Direktorat Siber Polda Jawa Barat. Kemudian pada segmen Jumat Curhat hari ini saya tidak sendirian. Saat ini saya juga ditemani oleh narasumber yang sudah hadir bersama kita semua. Beliau adalah Bapak Wakasat Treskrim Polrestabes Bandung, Kompol Aji Rijnaldi Nugroho SIK MIK. Mohon izin Komandan. Gimana Dan, izin kabarnya Dan? Alhamdulillah baik. Luar biasa sehat ya Dan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah makin bersinar lah Dan izin. Oh, iya. Amin. Siap Dan izin. Kemudian izin Dan ini kan sekarang di Polrestabes ini kan sedang banyak gitu kan perkara yang ditangani gitu kan. Mulai dari kemarin kan viral pengungkapan begal dan semacamnya gitu Dan. Nah terutama sekarang dalam halnya ruang lingkup dunia siber nih Dan. Perkara-perkara apa saja sih yang saat ini mungkin istilahnya sedang sibuk ditangani oleh Polrestabes Dan izin. Oke. Baik. Di Polrestabes sendiri memang cukup besar ya. Siap. Di Polrestabes ini banyak juga terkait laporan-laporan masalah ITE. Jadi cyber itu masuknya ke Undang-Undang ITE yang ditangani oleh kalau di Polrestabes di unit Tipiter. Oh, unit Tipiter dan siap. Nah, di samping laporan-laporan yang langsung kita terima juga ada juga limpahan-limpahan yang dari Polda terkait masalah scamming ataupun masalah phishing seperti itu, dan kerugiannya berbagai macam, itu baik dari kerugian dari mulai terkecil sampai ratusan juta itu ada. Nah mungkin kebanyakan di laporan-laporan yang kita terima di Polrestabes Bandung ini Oh, lebih banyak memang masalah scamming. Scamming yang mana masyarakat ini tiba-tiba kok kenapa rekening saya hilang, kenapa rekening saya berkurang. Nah padahal dari kita lakukan penyelidikan memang ada link-link yang dilempar oleh para pelaku ini terkait itu masalah hadiah dari perbankan ataupun bonus-bonus dari e-commerce kan seperti itu. Nah mungkin ini bisa diedukasikan juga kepada masyarakat bahwa ketika ada link yang dari baik itu dari perbankan ataupun dari e-commerce, mungkin itu perlu lebih aware lagi atau lebih hati-hati lagi. Kalau bisa dicari dulu informasinya apakah benar atau enggaknya adanya hadiah ataupun adanya kegiatan undian, ajakan dari perbankan ataupun dari e-commerce. Nah, mungkin itu perlu dicek terlebih dahulu sebelum untuk mengklik dan apalagi sampai mengikuti instruksi. Nah kebanyakan ketika masyarakat atau kita manusia ini melihat atau tertarik dengan sesuatu yang membuat kita bahagia, kita akan mengikuti instruksi walaupun itu tidak benar kan seperti itu. Nah mungkin ketika langkah yang perlu dilakukan, mungkin masyarakat ini perlu adanya ketika mendapatkan sesuatu berceritalah kepada keluarga ataupun pada orang tua, sehingga mungkin akan lebih mendapatkan masukan dan pendapat ketika kita
akan melangkah seperti itu. Biar kita tidak menjadi korban. Seperti itu. Siap dan siap. Oke, itu dia sobat Siberpori sekalian. Tadi komandan sudah bilang jangan langsung percaya setiap ada orang yang mengirimkan pesan ataupun istilahnya menyebarkan ada undian hadiah ataupun mengiming-imingi sesuatu kepada kita, entah itu di media sosial ataupun ada orang yang mengirimkan linknya dan ya tadi ya, mengirimkan link sesuatu. Nah itu kita harus cross check dulu apakah itu sumbernya betul asli atau bukan, karena kan bisa saja itu merupakan modus dari para pelaku penipuan. Siap dan izin. Nah itu dia tadi di Polrestabes berarti lumayan juga ya dan ya banyak ya. Ya karena kan di Polrestabes ini kan masyarakat ini modern ya. Siap modern dan mereka lebih fashionable dan ingin tahu lebih banyak, apalagi hal-hal baru pasti kan mencoba. Nah itu pasti itu menjadi suatu tantangan juga, baik itu dari era global ataupun dari penegakan hukumnya. Pasti akan pidana ini atau penegakan hukum ini harus terus berkembang. Mengikuti ini ya dan kejahatannya. Siap izin dan kemudian kan ini kita di acara Jumat Curhat ini kebetulan sudah ada beberapa pertanyaan ke dalam direct message kita terkait seputar ruang lingkup tindak pidana siber nih dan. Nah ini termasuk pertanyaan yang pertama, biar saya bacakan terlebih dahulu dan izin. Oke, ini pertanyaan pertama dan izin dari @celius_. Halo Min, saya mau tanya, akun Instagram saya sempat diretas dan belum berhasil saya ambil lagi. Pelaku sempat menggunakannya untuk mengunggah link judi online dan mengirim pesan penipuan ke beberapa follower saya atau teman saya. Saya khawatir apakah saya sebagai pemilik akun bisa ikut terkena masalah hukum, dan lalu apa yang harus saya lakukan supaya tidak dianggap terlibat. Nah itu dia dan. Oke. Baik, ini pada Sally ya. Siap. Sally ini dia diretas ya. Siap dan. Berarti ini kalau di penegakan hukum kita membacanya bahwa ini merupakan illegal akses yang dilakukan oleh pelaku. Siap ini dan. merupakan suatu tindak pidana. Jadi pada saat Sally ini diretas kemudian akunnya digunakan untuk judi online, mungkin kita akan melihat seperti ini dulu. Apakah ini benar-benar ataukah ini benar-benar korban, ataukah ada keterlibatan? Kita akan analisa terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya memang korban, kenapa harus takut untuk laporan kan seperti itu? Siap dan. Nah, pada saat sudah kita lakukan analisa bahwa memang betul ini Sally ini sebagai korban, kemudian kemudian pertanyaannya, apakah saya ikut terlibat atau tidak gitu dan. Nah, kalau misalkan Sally ini tidak terlibat, otomatis kan untuk pidananya sendiri itu tidak akan kita jatuhkan kepada Sally-nya. Tetapi kita akan membantu Sally terkait untuk mengembalikan akunnya. Kemudian kita akan mencari juga terkait siapa yang menggunakan akun Sally ini, karena ini merupakan suatu tindak pidana ataupun bahkan sudah menjadi atau menimbulkan korban lainnya. Nah, kita akan telusuri. Ini banyak perkara-perkara seperti ini yang dilaporkan juga di Polrestabes Bandung. Nah, yang pernah kita ungkap di sebelum saya dinas di Polrestabes Bandung ya, di Bogor Kota itu ada namanya web design, kemudian ada namanya dia bukan menjajakan, jadi menawarkan jasa mungkin. Menawarkan jasa ataupun dia menjual, ada pun yang menjual akun-akun rekening. Nah, itu kita klasterkan di perkara ini. Jadi memang ada sistem yang sudah dibangun oleh pelaku-pelaku ini, baik dari kalangan terkecil sampai kalangan terbesar. Itu yang paling kecil ini kan dia menawarkan melalui akun-akun. Kemudian yang menengah ini dia sudah bisa membuat desain ataupun website terkait masalah judi online. Kemudian paling atasnya lagi
yaitu bandarnya Siap. atau bahkan yang punya servernya seperti Siap. itu pernah kita lakukan pengungkapan dan memang korbannya cukup banyak di baik di Jawa Barat maupun di luar Jawa Barat seperti itu. Siap. Berarti pergerakannya memang sudah dari hulu ke hilir ya Den ya, itu Betul, sudah terorganisir sekali. Oke. Hmm. Nah itu dia Mbak Sally tadi sudah disebutkan jawabannya. Kalau memang merasa tidak ada ikut terlibat dalam pidana, jangan takut untuk melapor karena justru laporannya Mbak Sally ini bisa membantu untuk mengungkap nih sebenarnya perkara ini, illegal access ini tuh seperti apa di dalamnya begitu. Mudah-mudahan tadi jawabannya bisa membantu dan Mbak Sally juga bisa teratasi ya rasa keresahannya gitu dan ya gitu kan dari masalahnya. Oke. Kemudian dan izin ini kita lanjut ke pertanyaan kedua dan oke, dan izin ini pertanyaan kedua dari Azka Aza. Oke, ini kayaknya kurang lebih sama nih. Min, akun WhatsApp saya tiba-tiba diambil alih sama pelaku. Kemudian pelaku langsung chat keluarga saya buat pinjam uang. Kalau kasus kayak gini harus lapor kemana dulu? Oke. Terima kasih Azka aja Iya. atas pertanyaannya. Memang ada juga case seperti ini yang pernah kita tangani. Mungkin dari Azka intinya seperti ini. Ketika WhatsApp Diambil alih. kemudian pelaku langsung ngechat keluarga, otomatis berarti kita sudah tahu bahwa WhatsApp kita ini sudah diretas. Siap. Nah, hal pertama yang perlu Azka lakukan, Azka jangan panik terlebih dahulu, karena ketika Azka ini panik, pasti akan salah langkah ke depannya. Yang pertama dilakukan, yaitu kompilir dulu untuk bukti-bukti chat-chatnya. Nah, saya perlu tahu juga ini terkait itu. Ini pelaku langsung ngechat keluarga ini, apakah dari WhatsApp-nya si Azka-nya sendiri ataukah dia? Jadi gini. Ada case seperti ini. Ada yang dia langsung chat melalui nomornya korban langsung, ataukah dia mengambil kontak yang ada di korban, kemudian dia ngechat melalui nomor yang lain. Kan seperti ada dua modus nih. Nah, yang mungkin yang ada di Azka ini, dia mengechat melalui WhatsApp-nya Sendiri. Azka sendiri. Siap. Nah, untuk yang pertama, kita kan di dalam WhatsApp ini ada namanya akun security. Ini dan ya autentifikasi 2 faktor itu. Betul. Okay. Nah itu bisa kita lakukan untuk autentifikasi tersebut. Ini setidaknya biar untuk menghentikan si yang menguasai akun ini terlebih dahulu. Nah, apabila sudah ada yang menjadi korbannya, itu mungkin Azka bisa screenshot terkait untuk menjadikan bukti-buktinya, untuk bukti-bukti bahwa ini Azka ini sebagai korban illegal access yang dilakukan oleh pelaku A misalkan. Siap dan. Nah, Azka bisa mengompilir siapa aja yang menjadi korbannya, korban itu. Kemudian melaporkan ke pihak kepolisian. Nanti kita akan bantu Azka terkait masalah siapa nih pelakunya. Kita akan telusuri karena pasti dia akan mengirimkan rekening, walaupun itu rekening penampung, tetapi kita akan pasti akan dapat ujungnya di mana, seperti itu. Follow the money ya, Dan. Betul. Tetapi terkait hal ini tetap kita memerlukan kecepatan terkait laporan karena memang mereka ini bergeraknya cepat juga. Jadi ketika uang berpindah dalam hitungan menit atau hitungan paling lama hitungan hari lah, itu udah berpindah tap hilang dah. Nah seperti itu. Makanya kita butuh tindakan cepat dan laporan cepat
ketika mendapatkan kejadian seperti ini. Itu. Berarti istilahnya makin molor waktu melaporkannya akan makin sulit untuk Betul. mengungkap. Oke. Nah, itu dia tadi dari @azkaza terkait akun WhatsApp ini kalau bisa tadi dari komandan sendiri aktifkan dulu autentifikasi 2 faktor supaya itu mencegah ya dan ya mencegah langkah dari pelaku untuk bisa terus melakukan akses ilegal terhadap WhatsApp-nya. Kemudian jangan panik itu yang paling penting. Langsung laporkan ke pihak yang berwajib dan kalau bisa mungkin istilahnya kepada kerabat atau keluarga yang memang dihubungi, klarifikasi terlebih dahulu supaya tidak terus-menerus ada korban yang lainnya begitu. Oke. Itu dia @aska aja, mudah-mudahan tadi jawabannya bisa ini ya dan ya bisa menjawab gitu. Kemudian sekarang ini pertanyaan yang ketiga, pertanyaan yang terakhir dan izin pertanyaan terakhir ini dari @duizzzprtm9. Ini agak susah nama username-nya. Min, saya malu mau lapor karena kerugian saya cuma sekitar 1 juta rupiah. Apakah polisi tetap menerima laporan dengan nominal sekecil itu? Mungkin maksudnya kerugian penipuan online mungkin ya Dan ya. Oke. Nah, itu gimana tuh Dan? Kalau misal dari segi nominal kerugian itu ada? Oke. Baik, terima kasih untuk Dwi ya. Ya, Dwi. Jadi memang kerugian 1 juta rupiah itu ada aturan SEMA, itu terkait tindak pidana pencurian ringan itu di KUHP. Siap. Itu pidana umum. Siap. Tetapi kalau misalkan ini di dalam ITE, berapapun kerugian itu segera laporkan karena bukan dari besar kecilnya terkait ITE ini. Siap. Tetapi ini kan sudah tadi saya sampaikan sebelumnya, ini merupakan jaringan. Siap, Dan. Jadi kerugian kecil saja ini bisa membuka atau bisa membongkar jaringan yang lebih besar seperti itu. Jadi kita tidak melihat kerugian kecil besarnya kalau misalnya tindak pidana ITE. Siap, Dan. Tetapi ini merupakan suatu jaringan yang bisa membongkar sindikat ataukah jaringan internasional atau jaringan di dalam negeri. Nah, seperti itu. Karena ketika kejahatan di IT itu rata-rata itu tidak dilakukan dengan sendiri. Pasti ada sistem, betul. Pasti terorganisir, sudah ada sistemnya, sudah ada peran-perannya sudah jelas. Karena seperti tadi saya sampaikan bahwa kita pernah melakukan pengungkapan, memang jaringannya ini bukan hanya di Indonesia, tetapi sudah sampai ke internasional sudah sampai keluar karena terkait server dan mungkin undang-undang di negara kita dengan di negara lain ini kan berbeda. Iya, betul, Dan. Siap. Ketika kita berbicara undang-undang terkait apalagi kasus judi online, apalagi kasus judi online. Jadi berbicara nggak apa-apa ya? Iya, Dan. Jadi gini, ini mungkin terkait penelitian saya juga nih. Jadi judi online yang ada di Indonesia ini kan aturannya berbeda dengan negara lain. Ada negara yang memperbolehkan judi online. Nah, inilah yang menjadi tantangan besar di cyber, khususnya di kejahatan IT ini untuk mengungkap perjudian online. Karena rata-rata untuk tindak pidana apapun itu pasti larinya itu karena sumbernya salah satunya jadi judi online. Dia sudah menjadi edik. Karena saya dalam penelitian saya seperti ini, judi online ini sudah seperti narkoba. Kenapa saya bisa katakan seperti narkoba? Karena dari judi ini bisa membuat edik. Ketika membuat edik ini, ketika manusia ini sudah edik, kemudian tidak ada kemampuan untuk bermain kembali, dia akan memaksakan diri untuk melakukan tindak pidana kejahatan. Karena untuk secara instan untuk mencari uang, kan seperti itu. Nah, kita kembali lagi aturan yang ada di
Indonesia dengan yang ada di luar negeri. Jadi di Indonesia ini di dalam Undang-Undang Nomor 46 itu memang mengatakan bahwa perjudian itu merupakan tindak pidana kejahatan. Nah, seperti itu. Di dalam Undang-Undang 46 ini. Nah, tetapi apabila kita berpandangan ke bisnis, di dalam bisnis itu judi online ini sangat menguntungkan. Betul dan sangat menguntungkan. Kenapa? Makanya di negara-negara lain judi online ini atau perjudian ini dijadikan ladang bisnis. Betul. Nah, cuman kembali lagi ketika kita melihat ke sosialnya di Indonesia mayoritas negara Islam. Betul. Agama Islam. Judi ini membuat penyakit di masyarakat yang mana negara bisa menjadi miskin ketika masyarakatnya senang untuk berjudi. Betul. Seperti itu. Siap. Nah, jadi saya itu sedang meneliti bagaimana apakah tindak pidana judi, penanganan judi online ini yang ada di Indonesia ini bisa ditegakkan secara masif. Siap. Itu harus ada kerjasama dengan atau kolaborasi dengan berbagai pihak. Itu bukan hanya di instansi seperti di Komdigi, kemudian apa lagi ya, di cyber otomatis, kemudian Hub Inter. Nah, Hub Inter ini, sebenarnya yang perlu berperan aktif ini dari Hub Inter, karena banyak pelaku kejahatan ini dia berada posisinya ada di luar negeri. Nah, sedangkan kita ada keterbatasan untuk mengejar ke sana. Dan aturan-aturan pun yang sulit untuk menyentuh ke pelaku besarnya lah. Seperti itu. Itu kesulitan yang akan dihadapi oleh kita. Nah, mungkin dalam penelitian saya ini saya sedang mencari formula bagaimana sih cara menangani kejahatan IT ini biar dapat sampai ke akar-akarnya. Seperti itu. Luar biasa memang. Siap. Itu tadi sudah dijelaskan juga sebelumnya Mas Dwi sama Komandan terkait laporan itu tidak dilihat dari nominal besar dan kecilnya, terutama untuk perkara ITE itu dilihat dari modus operandinya ya, dan ya. Itu apakah nanti akan istilahnya mengungkap ke jaringan yang lebih besar atau seperti apa begitu. Oke. Nah, tadi kita kan sudah membahas banyak hal ya, dari awal mulai dari tentang illegal access, ada akun seseorang yang diambil alih kemudian dipergunakan untuk kejahatan di media sosial, kemudian tadi juga ada terkait WhatsApp, terus ada yang bertanya terkait nominal kerugian dan semacamnya. Nah, ini mudah-mudahan semua jawaban tadi dan bisa menjadi insight, bisa menjadi pemahaman juga bagi sobat Siber Polri semua yang ada di rumah, bahwa sebetulnya tindak pidana siber itu ya balik lagi, yang pertama ketika kita menjadi korban jangan panik terlebih dahulu. Kalau bisa kita istilahnya langsung untuk melaporkan ya, dan ya, karena kan semakin cepat laporan, semakin cepat penanganan, maka pengungkapan juga tidak akan sulit ya, dan ya begitu. Oke, siap Komandan, mohon izin, terima kasih atas waktunya, ini luar biasa karena beliau ini lumayan sibuk dan ini sungguh luar biasa bisa hadir hari ini di podcast Siber Jabar, hadir untuk menjawab pertanyaan sobat Siber Polri semuanya, kemudian sharing juga terkait penelitiannya beliau begitu kan, terkait penanganan judi online juga. Mudah-mudahan itu juga bisa jadi insight juga buat kita semua, termasuk saya juga. Izin Komandan, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu Komandan, dan juga untuk sobat Siber Polri semua yang ada di rumah, terima kasih sudah hadir dan menyaksikan podcast Jumat Curhat Siber Polda Jabar. Kita akan bertemu kembali di minggu depan di podcast Jumat Curhat yang lainnya. Semoga
di episode kali ini bisa menambah insight dan wawasan dari Sobat Siberpolri semua. Akhir kata, saya Bribtu Sidik dan juga Pak Wakasat Reskrim Polrestabes Bandung pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.